Sri Begawan adalah sosok pendaki gunung. Boleh dibilang sudah 104 gunung yang Datu daki. Karena gunung-gunung itu ada beberapa gunung yang angker, seperti Gunung Agung, Gunung Rinjani, Gunung Jayawijaya, Gunung Lau, Gunung Slamet, Gunung Raung, Gunung Semeru, Gunung Merapi. Itu termasuk gunung-gunung angker, termasuk di Sumatera, Gunung Kerinci. Meninggalnya pendaki muda dari Brasil yang perempuan itu kan sudah banyak kali mendaki. Kenapa di Rinjani dia bisa jatuh? Nah, ada hal-hal yang dia tidak perhatikan, yaitu spirit itu. Bahwa gunung itu memiliki karakteristik yang berubah-ubah dan bisa mengacaukan pandangan kita. Sri Begawan adalah sosok pendaki gunung. Boleh dibilang sudah 104 gunung yang Datu daki. Pada tanggal 4 April tahun 2023, Sri Begawan mendaki gunung Fujiyama di Jepang. Nah, setelah mendaki gunung Sanghyang, di mana Sri Begawan membangun tempat linggih Stana Sanghyang Narayana, tanggal 6 Agustus 2023, Sri Begawan jatuh di ketinggian 7 meter dan kemudian sampai koma di rumah sakit Bali Mandara selama 4 hari. Nah, itulah pengalaman untuk mendaki gunung, walaupun sering mendaki gunung yang berat-berat, justru di medan yang ringan Sri Begawan jatuh. Mungkin itu ujian atau memberikan sinyal atau memberikan istilahnya sebuah pengalaman atau sebuah jalan atau sebuah pelajaran, anugerah bagi beliau untuk bisa menemukan jalan yang sunyata, jalan di luar kehidupan ini, sehingga waktu itu seperti sang Atman atau Sukma sudah lepas dari badan ini, sehingga bisa mengelana di alam yang begitu indah, begitu menyenangkan, tapi akhirnya tetap kembali untuk seperti sekarang ini. Padahal waktu itu lumpuh, waktu itu tidak bisa bergerak, tapi sekarang sudah 90% sudah mulai. Nah, meninggalnya pendaki muda dari Brasil yang perempuan itu kan sudah banyak kali mendaki. Kenapa di Rinjani dia bisa jatuh? Nah, ada hal-hal yang dia tidak perhatikan, yaitu spirit itu. Bahwa gunung itu memiliki karakteristik yang berubah-ubah dan bisa mengacaukan pandangan kita. Nah, sehingga dan kedua kemungkinan dia itu tidak waspada dan tidak mohon atau doa sama tempat itu. Dan ketiga, kemudian dia ada masalah, misalnya kesebelan atau menstruasi, dia memaksakan diri. Nah, karena di Barat kan tidak mengenal itu, menstruasi, agama lain tidak mengenal. Kalau kita di Nusantara ini betul-betul memahami hal itu gitu. Nah, sekarang kenapa banyak musibah di gunung-gunung terjadi sekarang? Nah, kita yakin luhur kita dulu, setiap gunung itu pasti diberikan sebuah persembahan atau sebuah ngalap berkah. Nah, itu sekarang kan tidak pernah terjadi. Misalnya di Bali, di Gunung Agung, setiap 6 bulan pasti orang larungan. Seperti di Bromo, larungan. Begitu pula di gunung-gunung yang lainnya, ada aja yang tumpengan dan sebagainya gitu. Selamatan, biar gunung itu bersahabat. Karena gunung itu punya roh gitu, disebut Dewa Layastana. Istilahnya para roh luhur dan para dewa. Berarti ada yang menjaga gunung itu. Kalau kita tidak memiliki rasa terima kasih, rasa bersyukur kepada alam, ya kita akan dimakan oleh alam sendiri. Maka dulu kita bilang dalam sastra beliau,
rihaneng ikang jagat tibralit mahaning aho. Pada saat diri kita tenang dimanapun, alam itu akan berikan ketenangan. Ini kuncinya, berarti orang yang mendaki tidak memiliki ketenangan pada saat itu pasti ada masalah. Langit arti sunyi jenana raya riwakasan. Langit itu bagi gambaran pelindung kita, rumah kita. Rumah kita, kalau rumah kita tidak perhatikan dengan baik, dia akan menjadikan bencana bagi kita. Dan sampai kemudian hari pun demikian. Umi beki tangrat tuduhan adalah seluruh manusia, seluruh yang hidup ini hendaknya mewaspadai hal itu. Kalau mereka sudah memahami dan mewaspadai hal itu, riawak niu masih kang jagat. Makanya diri kita akan dikasih oleh jagat semesta ini. Itulah kuncinya sesungguhnya dalam proses kita mengarungi alam raya ini. Untuk mendaki gunung, untuk mendekatkan ke alam, itu sungguhnya dibilang karena gunung sebagai dewa layastana, tempatnya para roh suci leluhur dan para dewata, maka disebut dengan dewa layastana. Maka siap pendaki siapapun harus memahami letak dan kesucian gunung itu. Karena gunung dibilang di Bali sebagai hulu, kiblat orang Bali adalah gunung. Maka gunung disebut dengan udaya. Nah, dulu di Bali ini masih satu dengan gugusan bumi ini, Bali terdapat salah satu gunung tersuci di dunia yang namanya Udaya Parwata. Nah, setelah gunung Udaya Parwata ini meletus atau erupsi, sehingga kemudian Bali ini pecah, bagian dunia ini pecah, sehingga Udaya Parwata menjadi beberapa gugusan gunung-gunung yang ada di Nusantara ini. Nah, dari kata udaya itulah hulunya orang Bali. Dari udaya menjadi adya, kalau menuju adya pasti dibilang ke adya. Dari kata ke adya menjadi kaja. Jadi gunung itu selalu dibilang kaja atau utara. Jadi gunung Batu Karu, gunung Sangiang lain sebagainya, kalau dari Tabanan, Badung disebut kaja. Dari Belel juga kaja. Makanya mendaki setiap gunung bagi anak-anak, bagi para pemula, kita harus pertama memohon kepada penjaga hutan, penjaga gunung, supaya kita diberikan izin untuk menapak gunung itu. Ya, permisi, seperti istilahnya sekarang. Kita bawa doa, memohon jalan, mohon tuntunannya, supaya kita diberikan jalan-jalan menuju puncak gunung. Karena gunung-gunung itu ada beberapa gunung yang angker, seperti Gunung Agung, Gunung Rinjani, Gunung Jayawijaya, Gunung Lau, Gunung Slamet, Gunung Raung, Gunung Semeru, Gunung Merapi. Itu termasuk gunung-gunung angker, termasuk di Sumatera, Gunung Kerinci, termasuk Gunung Kinibalu di Kalimantan, termasuk Gunung Gamalama di Maluku. Itu semua memiliki keangkeran tersendiri. Maka dari itulah kita mendaki gunung wajib berdoa, wajib memohon supaya diberikan jalan. Karena banyak sekali gunung-gunung itu ada roh-roh yang tersasar. Nah, roh-roh tersasar itulah roh-roh atau atman atau jiwa-jiwanya manusia yang tersesat di dalam gunung. Nah, inilah yang sering menghalangi kita. Nah, tujuan menghalangi kita itu bukan menghalangi, tapi dia minta bantuan doa supaya dia bisa sampai ke alam yang dituju. Makanya kalau para pemula, para adik-adik yang mendaki gunung, kalau melihat panggilan itu jangan dijawab. Tapi kalau melihat betul-betul bayangan orang, kita harus doakan mereka, jangan kita lari. Kalau kita lari dikejar, malah kita akan jatuh ke jurang. Nah, banyak hal yang terjadi demikian. Pada saat satu begawan mendaki Gunung Arjuno,
di Jawa Timur. Waktu itu lewat desa Jubo, itu salah satu pengikut Sri Begawan melihat ada wantilan yang lampunya dan ramai betul. Tapi Sri Begawan lihat curang. Jadi yang pengikut Sri Begawan mau Sri Begawan larang. Jangan, itu jurang, itu bayangan Anda untuk kecelakaan. Kadang-kadang ada orang nunggu dia pakai pakaian loreng, tapi tidak ngomong. Dia memberikan tanda dengan tangannya. Jangan diikuti. Kalau diikuti kita bisa jatuh ke jurang. Kita tidak usah perhatikan, kita jalan terus sambil berdoa. Berdoa kepada yang kuasa, yang menguasai gunung-gunung itu, atau Girinata, supaya kita tidak kena kecelakaan. Karena banyak sekali hal yang gaib, yang aneh, yang tidak mungkin kita ketahui akan muncul pada saat itu. Nah, inilah bagi para pendaki, satu, siapkan diri betul-betul mental. Nah, mental dalam artian akan menghadapi perjalanan yang berat, menghadapi rimba. Kedua, penuh kesabaran, kehati-hatian, ketabahan, dan tidak ada perasaan takut. Kalau ada perasaan takut, kita akan kena hambatan, kena halangan. Kita jalan terus. Kebahagiaan, munculkan kebahagiaan, sedikit pun jangan kita melamun. Begitu kita melamun, kita akan dimasuki oleh alam lain, seperti Gunung Lau. Nah, di situ bisa alam itu bergerak, bisa ramai. Seperti Gunung Raung, di Gunung Raung kan dibilang pasar setan, pasar demit, itu pasar mayit, sumber angin, semua itu namanya yang berhubungan dengan nama-nama lain yang menyeramkan. Nah, kalau itu kita larut dalam pikiran kita, kita akan terjebak. Kita akan dijebak oleh situasi itu. Maka kita harus lewati terus. Terus naik gunung itu jangan sekali mengeluh. Jangan sekali mengeluh. Kalau mengeluh, kita akan drop. Jalan terus sambil berdoa. Tuh. Begitu pula kita tidak boleh kencing sembarangan, buang sampah sembarangan tidak boleh. Kalau hal-hal yang tidak bertentangan harus kita masukkan ke kantong. Orang yang menstruasi tidak boleh. Orang yang keluarganya meninggal tidak boleh naik gunung sebelah. Nah, itu yang larang itu mesti harus ditaati. Dan jangan sekali ragu. Kalau sudah ragu kita akan naik gunung, lebih baik berhenti. Jangan dilanjutkan. Itu baru perbekalan yang cukup, air yang cukup. Karena supaya jangan kita mengalami hidrasi dalam perut. Gitu. Nanti kita muntah dan sebagainya. Itu yang kita hindari. Dan kita jangan membawa tisu basah. Harus pakai anduk gitu. Tisu pun jangan dibawa, harus pakai anduk, kita lap keringat kita dan sebagainya. Itu bekalan. Terus yang banyak tuh jangan bawa permen, lebih baik bawa gula merah. Gula merah kita bawa, jangan bawa coklat, karena coklat itu membuat tenggorokan kering. Begitu tenggorokan kering, kita akan susah napas. Karena begitu ketinggian 2000, oksigen mulai mengurang. Oksigen mulai mengurang sampai 3000, 4000, sudah tipis sekali. Makanya kita jangan sekali membawa permen manisan atau gula-gula dan supaya kita hindari. Harus diperbanyak bawa gula merah. Nah, itu caranya untuk mengatasi itu. Nah, setelah dan kesiapan oksigen harus bawa, kantong oksigen harus bawa, tabung oksigen harus bawa. Untuk cadang-cadangan untuk kita sampai di atas. Misalnya Gunung Semeru, ketinggian 4.328. Nah, pada saat ketinggian itu udara sangat tipis. Kita harus siap oksigen, karena begitu asap keluar seperti racun, kalau itu dihisap lemas kita, ya akhirnya kita akan meninggal di situ. Begitu misalnya asap keluar, kita sudah siap-siap masuk oksigen di hidung dan mulut harus tutup semua. Sehingga asap racun tidak bisa masuk. Kira-kira begitu. Semoga dipahami, diresapi bagi para pecandu pendaki gunung, ya termasuk
Sri Begawan kalau tidak jatuh sudah mungkin sudah bisa melengkapi 108 gunung.